Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dilimpahkannya banyak rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nikmat itulah yang akan dipertanggungjawabkan di yaumul qiyamah nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu mensyukuri nikmatnya. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sayyiban nafi'an. Allah telah menurunkan kepada kita berupa rahmatnya, yaitu air hujan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan air hujan itu adalah air hujan yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa u'minu bi jami'i ma ja'at bihil anbiya'u salawatullahi alaihim wa a'qidu qalbi ala ma dhahara min lisani wa la ashukku fi imani. Beliau berkata, aku beriman kepada seluruh apa yang dibawa oleh para nabi, semoga salawat Allah tercurahkan kepadanya. Beliau mengatakan demikian, memberikan makna bahwasanya para nabi dan rasul dakwahnya sama, yaitu dakwah tauhid, dan yang disampaikan adalah sama juga, yaitu tauhidullah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah kepadaku. Makna daripada ayat ini adalah diantaranya bahwasanya syariat Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan itu, diantaranya yang paling besar adalah tauhidullah, ibadah kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Itu Allah wajibkan atas dua makhluknya, yaitu manusia dan jin. Nah, kalau selain keduanya, tidak ada kewajiban bagi dia untuk menjalankan syariat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Nah, makanya kenapa Al-Imam Syafi'i mengatakan demikian? Karena seluruh para nabi dan rasul, dari awal Nabi Adam, dari awal Rasul yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi dan Rasul yang terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang mereka bawa sama, yaitu adalah untuk beribadah kepada Allah. Oleh karenanya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa awwalu ma amara Allahu bihi wa a'dhamu ma amara Allahu bihi at-tauhid. Nah, di antara perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Nah, semoga salawat Allah tercurahkan kepada mereka,
Nah, salawat kepada Allah Subhanahu wa taala ini maksudnya adalah rahmat Allah. Nah, maksud daripada perkataan beliau ini adalah beliau beriman kepada semua perkara yang dibawa oleh para nabi berupa syariat-syariatnya. Ya, segala hal yang tercantum di dalam kitab-kitab suci yang telah diturunkan. Makanya tidak sama antara kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Nuh, kemudian kepada Nabi Isa, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Dawud, kemudian Nabi Muhammad SAW, dan suhuf kepada Ibrahim tidaklah sama. Ya, mereka membawa syariatnya masing-masing. Dan pemeluknya atau umatnya itu wajib untuk menjalankan syariat yang dibawa oleh nabinya. Dan tidak halal bagi umatnya untuk mengikuti ajaran nabi-nabi sebelumnya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Lau asbaha fikum Musa," kalau seandainya Musa pada hari ini itu ada di tengah-tengah kalian, wa taba'tumuhu, kemudian kalian mengikuti Musa, wa taraktumuni, kemudian kalian meninggalkanku, yaitu Nabi SAW, la dhalaltum, maka kalian akan tersesat. Ya, makanya dikarenakan keistimewaan umat Islam ini menjadikan Nabi Isa alaihi salatu wassalam iri kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau nanti diturunkan menjadi hamba Allah dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman nanti. Allah akan menurunkan beliau yang kedua kalinya. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa aqidu qalbi ala ma dhahara min lisani wa la asyukku fi imani. Aku berkeyakinan di dalam hati. Makanya keyakinan itu di dalam hati. Kalau keyakinan di dalam hati hilang, maka dia tidak ada keyakinan. Sesuai dengan apa yang saya ucapkan. Maksudnya apa? Apa-apa yang beliau ucapkan itu secara zahir itu merupakan tanda daripada batin. Atau istilahnya zahir itu menunjukkan batin. Ya. Dan tidak mungkin secara zahir baik ternyata batinnya buruk. Itu sangat sedikit sekali. Atau sebaliknya, batinnya baik tapi zahirnya buruk. Akhlaknya, akidahnya bagus tapi akhlaknya buruk. Ya. Dan itu memang ada. Nah, maka di sini tentang keyakinan yang beliau rahimahullahu ta'ala yakini bahwasanya beliau antara ucapan dengan di dalam hati itu sama. Saya tidak ragu terhadap keimanan saya sendiri. Makanya para ulama mengatakan, ya, menjelaskan bahwasanya mengatakan saya muslim insyaallah sudah kita jelaskan. Kalau dia mengatakan saya muslim insyaallah ini adalah di dalam hatinya keraguan-raguan, maka ini haram hukumnya. Ya. Kemudian kalau dia mengatakan saya muslim insyaallah itu adalah untuk menzahirkan diri, maka tidak apa-apa. Boleh. Ya. Misalkan di depan orang-orang kufar, ya tampakkan keislaman, berjenggot, ya. Atau yang dikenal dengan apa namanya merupakan syiar-syiar Islam, tidak perlu malu. Maksud daripada perkataan beliau adalah a'taqidu bima fi aqidati ahli sunnati wal jama'ati wa antiqu biha bilisani wal qalbu muwafaqun lima yantiqu bihi lisan khilafan lil munafiqin alladziina
yaquluna bi alsinatihim wa la ya'taqiduna bi qulubihim. Maksudnya adalah bahwa beliau berkeyakinan seperti apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, secara lisan dan secara hati. Berbeda dengan kaum munafiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." Secara zahir, secara lisan, mereka mengatakan apa? Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu secara zahir. Tetapi apa? Wa ma hum bimu'minin. Tetapi mereka tidak beriman. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang beriman. Nah, inilah definisi daripada munafik. Makanya dikatakan munafikun itu apa? Azharul Islam, ya, menampakkan keislaman tetapi apa? Menyembunyikan kekufuran. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat 1 Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Nah, Allah mensifati orang-orang munafik itu di dalam surat Al-Munafiqun ayat 1, makanya sampai dinamakan surat Al-Munafiqun wal a'yadu billah. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Ini secara zahir, secara perkataan. Mereka mengatakan demikian itu kepada Nabi SAW. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, lantas kita mau percaya sama siapa lagi? Harus percaya dan iman dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ayatul munafiqi thalathun. Ya, tanda-tanda munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berkata bohong, wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji mengingkari, dan seterusnya. Kemudian perkataan beliau, wala ukaffiru ahadan min ahli tauhid bi dzanbin wa in amila bil kabairi wa akalahum ila Allah wa akiluhum ila Allah. Perkataan beliau, saya berkeyakinan dalam hati, tidak mengkafirkan siapapun yang bertauhid yang berdosa. Nah, ini diantara salah satu fadilah atau keutamaan tauhid. Nah, orang yang bertauhid, mentauhidkan Allah dengan tauhid yang murni, tetapi dia berdosa, maka dia tidak dikafirkan. Nah, ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah beserta akidahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Misalkan ketika kita melihat seseorang, jelas itu dia berzina, dosa besar. Ya, dosa besar. Apakah kita kafirkan? Tidak. Selama ada penghalangnya. Apa itu? Jahil. Pertama jahil, kebodohan. Apakah dia tahu hukum daripada zina tersebut? Ya. Atau misalkan membunuh orang. Kita melihat, menyaksikan ada si fulan membunuh si B. Apakah kita langsung kafirkan? Tidak. Tetapi harus apa? Hilanglah itu yang namanya penghalang. Kemudian apa? Dinasihati. Kalau membunuh itu termasuk dosa besar. Dan Allah mengancam bagi orang yang membunuh seorang muslim, seorang mukmin, maka Allah mengancamnya di neraka jahanam selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Nah, di antara penghalang itu adalah apa? Adanya iqamatul hujjah. Tegakkan hujjah dulu. Sampaikan kepada dia qala Allah qala Rasul. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan firman Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di antara penghalangnya dia itu tidak bisa dikafirkan itu apabila tidak menganggap halal daripada membunuh. Sudah jelas Allah Subhanahu wa taala mengharamkan membunuh. Makanya kalau membunuh dengan sengaja, maka dia harus diqisas, dipenggal lehernya. Ya. Dan itu pun juga belum terbebas dari azab neraka. Paling tidak meringankan. Nah, kalau dia menganggap bahwasanya membunuh itu adalah perkara halal, nah inilah baru dikafirkan. Kenapa? Karena Allah mengharamkan. Tetapi sebelumnya apa dinasehati itu dulu, apakah tahu dia hukum tentang membunuh tersebut? Yani ataqidu aqidata ahli sunnah, dan saya serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah a'taqidu aqidata ahli sunnati wal jamaati wa huwa anna al muslimal muwahhid la yukaffar bidzanbin. Jadi kaidahnya ini bahwasanya orang yang bertauhid, yang masih mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salafus saleh, maka dia tidak boleh dikafirkan walaupun dia melakukan dosa besar, selama dia tidak menganggap bahwasanya dosa tersebut atau perbuatan tersebut itu halal. Tidak boleh. Berbeda dengan orang-orang Khawarij. Orang Khawarij mengatakan barang siapa yang berdosa besar, maka dia tidak diterima tobatnya di dalam neraka selama-lamanya, dan dia kafir. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah betul-betul membuat orang itu mudah dalam melakukan apa? Melakukan perbaikan. Karena sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa in 'amila bil kaba'ir illa idza fa'ala naqidan min nawaqidil Islam aw syirkan fil ibadah, kecuali perbuatan syirik. Itu pun kadang sebagian para ulama juga mengatakan adanya uzur bil jahl. Ya. Uzur bil jahl itu memang ada. Walaupun sebagian para ulama menafikan atau meniadakan uzur bil jahl. Di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz, wallahu a'lam. Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, beliau masih mengatakan uzur bil jahl itu ada. Karena banyaknya kaum muslimin yang awam. Banyaknya kaum muslimin yang awam. Ka'an yad'u ahadan ghairallah aw yunkiru rububiyatallah aw uluhiyatahu aw yunkiru nubuwatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya seperti berdoa kepada selain Allah. Nah, ini jelas kesyirikan. Ini jelas kesyirikan. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak langsung mengkafirkan. Makanya masalah takfir, memvonis kafir itu, para Ahlussunnah wal Jamaah itu sangatlah berhati-hati. Karena apa? Mengeluarkan seseorang dari Islam itu sangatlah berat. Ya, sangatlah berat. Syekh Shalih Al-Fauzan aja, hafizahullah taala, itu sangat berhati-hati. Dan bahkan beliau tidak pernah tidak mau jawab masalah seperti ini. Karena apa? Karena mengeluarkan seseorang dari Islam itu sangatlah berat. Wala yukaffir bil kaba'ir wa yakhlud fin nari illa al khawarij. Nah, orang-orang Khawarij mengatakan bahwasanya apabila seorang itu melakukan dosa besar, maka dia dikafirkan dan kekal di neraka. Apa mau antum? Kekal di neraka. Sebelumnya dikafirkan dulu oleh orang-orang Khawarij. Wal Mu'tazilatu yaquluna yukhraju minal iman wa la yadkhulu fil kufri lakin yakhlud fin nar. Maka apa yang menurut Mu'tazilah bahwasanya orang yang berbuat dosa besar itu, maka perbuatannya itu mengeluarkan dia dari iman. Ya. Wala yadkhul fil kufur, tapi juga tidak masuk ke dalam kekufuran kata mereka. Walakin yakhludu finnar, akan tetapi mereka itu
selama-lamanya di neraka. Ini perkataan batil. Fal Imam Syafi'i yaqulu ana ala aqidati sunnah ahli sunnah wa lastu ala aqidati al-khawarij fala ukaffiru ahadan min ahli tauhid bi dhanbin wa in amalu bil kaba'ir kama ya'taqidu al-khawarij. Nah, disebutkan antara Khawarij dengan Mu'tazilah itu menunjukkan bahwasanya perkataan Imam Syafi'i ini menyelisihi Khawarij dan Mu'tazilah. Dan inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mereka tidak mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar. Nah, dosa besar seperti berbohong itu kata Khawarij itu apa? Haram hukumnya. Dan dia kafir dan harus masuk neraka. Bagi orang-orang Syiah Rafidhah, berbohong itu wajib. Dan itu agamanya. Makanya yang dikenal dengan taqiyah. Ya. Agama mereka dikenal dengan taqiyah. Semuanya serba bohong. Nah, wa aqiluhum ilallah. Ya. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya dan saya serahkan urusannya kepada Allah. Jadi beliau rahimahullah itu melihat secara zahir saja. Adapun secara batin beliau tidaklah lebih tahu. Makanya kalau beliau mendengar ada orang yang membunuh dengan sengaja, maka beliau tidak langsung mengkafirkan, tetapi beliau lihat secara zahir memang ini adalah perbuatan kufur. Tetapi apakah dia pelaku ini melakukan demikian itu dikarenakan menganggap hal pembunuhan? Nah, baru disitulah vonis terhadap pelaku tersebut. Nah, maksud daripada wa aqiluhum ilallah yaitu dan saya serahkan urusannya kepada Allah, maksudnya adalah annal usata tahta masyiatillah. Insyaallah ghafara lahum bitauhidihim wa imanihim wa islamihim wa adkhalahumul jannata min awwali wahlatin wa in syaa'a 'adzabahum 'ala qadri jaraimihim wa ma'asihim thumma yukhrajuna minha ila al-jannati bi syafa'ati syafi'in aw bi rahmati arhamar rahimin. Nah, disinilah ketika beliau menjelaskan tentang semuanya diserahkan kepada Allah, inilah yang disebut dalam istilah Ahlussunnah wal Jamaah masyiatullah. Apa maksud daripada masyiatullah itu? Kalau dia bertauhid dan dia itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu atas kehendak Allah. Apakah Allah akan mengazabnya ataukah Allah itu akan mengampuni dosanya? Nah, yang seperti ini manusia tidak tahu. Hatta Imam Syafi'i pun tidak tahu. Sehingga beliau menyerahkan semuanya kepada Allah karena memang ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah ingin mengampuni dikarenakan adalah tauhidnya mereka, maka ini terserah Allah. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala ingin mengadabnya karena memang dia telah melakukan kemaksiatan, yaitu juga urusan Allah. Nah, inilah yang disebut dengan tahta masyiatillah. Ya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa arda bi qada'illahi wa qadrihi wa iradatihi bi khairihi wa syarrihi wa huma makhluqani muqaddarani 'ala al-'ibadi man syaa'a Allahu an yukaffiru kafara wa man syaa'a an yu'minu amana. Beliau mengatakan saya rela dengan qada dan takdir Allah serta kehendaknya entah itu baik maupun buruk. Keduanya diciptakan olehnya dan ditakdirkan bagi para hamba-hambanya. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi kafir, maka ia pun akan kafir, dan bagi yang Allah kehendaki beriman, maka ia pun akan beriman. Nah, disinilah pentingnya membahas tentang qadar, qada dan qadar. Nah, maksud daripada perkataan beliau ini adalah wa u'minu biqada'illahi wa qadrihi, yani u'minu biqadarillahi bimaratibihi al-arba'. Di dalam qadar, biqada' dan qadar itu ada 4 tingkatan. Ya, ada 4 tingkatan.
Yang pertama adalah u'minu bi'ilmillahil azali, yaitu kita beriman kepada Allah, ilmu Allah yang azali. Jadi pertama adalah al-ilmu, martabatul qadar. Kemudian yang kedua, wa u'minu bi kitabatihi lil asya'i bil lauhil mahfuz, yaitu al-kitabah. Ditulisnya apa? Tentang takdir seorang hamba, rezekinya, matinya, jodohnya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah wa u'minu bil iradah wal masyiah, bahwasanya beriman kepada dengan adanya kehendak dan keinginan. Manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kehendak dan keinginan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menggerakkan kehendak dan keinginannya kepada manusia. Kemudian yang keempat adalah wa u'minu bil khalqi wal ijad. Kemudian yang keempat adalah beriman kepada penciptaan dan perwujudan Allah. Nah, inilah martabat atau tingkatan-tingkatan daripada al-qadar. Nah, wa u'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah beriman kepada qadar baik dan buruk. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiri was-sabirin." Dan kalian itu akan diberi ujian, walanabluwannakum minal khauf, dari ketakutan. Nah, ini takdir yang buruk. Wal ju', kelaparan. Makanya saya sering bilang sama teman-teman, itu masalah perut itu harus dihandle dulu. Kalau pagi-pagi biar nggak rese antum. Nah, biasanya kan kadang masalah apa? Masalah perut itu jadi rame. Nanti kalau perut itu sudah dihandle terus kemudian sudah kenyang, kan diem. Wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dari kekurangan apa? Harta. Makanya kadang orang kekurangan harta itu sedih, nggak punya duit itu sedih. Apakah antum pernah mengalaminya? Kita semuanya pernah mengalami. Kalau nggak punya duit itu puyeng dan lain sebagainya. Nah, ini adalah takdir buruk. Nah, ajibnya manusia itu kalau ditakdirkan kemudian dia diberi ujian oleh Allah berupa keburukan semacam ini, takdir yang buruk, dia akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah sekali. Tetapi yang kadang tidak selamat itu apabila diberi kebaikan. Karena apa? Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Karena mereka itu merasa bahwasanya mereka telah berbuat sesuatu yang baik. Makanya apa? Tidak ada, mungkin sedikit di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi SAW kita sering mendengar orang-orang yang banyak hartanya itu yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah azab mereka. Seperti Qarun. Seperti Qarun, banyak sekali hartanya. Seperti siapa? Sahabat Nabi SAW, ya, yang kemudian Allah mengazabnya juga itu dikarenakan apa? Karena berdagang. Ubay bin Khalaf, ya. Nah, itu berdagang, subhanallah, saking berdagangnya itu sukses, ya. Sukses dengan banyak sekali perusahaan, kalau istilah kita demikian. Ternyata lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah hukum dia. Nah, kemudian di dalam doa Nabi SAW dijelaskan di situ, disebutkan Ubay bin Khalaf. Bahwasanya apa? Dia termasuk orang yang buruk. Bil qadri khairihi wa syarrihi kulluhu min Allah wa huma makhluqani. Al khair wa syarri makhluk. Jadi kebaikan dan keburukan itu adalah makhluk Allah. Iya. Fallahu ta'ala khalaqal khaira wa syarra fa kullu syai'in fi hadzal wujudi khalaqallahu kama qala subhanahu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'.
Allah menciptakan segala sesuatu. Ya. Surat Az-Zumar ayat 62. Kemudian di dalam surat Al-Furqan ayat 2, Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukurannya secara tepat. Ya. Ini tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perihal perkataan beliau rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang Allah kehendaki menjadi kafir, maka dia pun ia kafir. Dan bagi yang Allah kehendaki beriman, maka ia pun akan beriman. Tentu saja perkataan beliau ini adalah mengambil daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pada surat Al-Kahfi ayat 29. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Nah, ini maknanya apa? Bukan berarti Allah menjadikan dia kafir, tidak. Tetapi keinginan dia sendiri. Siapa? Si pelaku. Contoh, ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia berjalan ya dari Persia, Faris kan Persia, menuju Madinah dengan berbagai macam rintangan. Ya, ketika dia diculik, ya, kemudian dia itu dipekerjakan jadi kuli, jadi hamba, ya, jadi budak dan lain sebagainya. Ternyata setelah itu dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan dia beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia betul-betul ingin menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Fir'aun. Ya, Fir'aun ketika dia didatangi oleh Nabi Musa, ya, dia selalu mengatakan untuk kedua kalinya itu apa? Faqala ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Nah, disitulah karena dia selalu di dalam kekufuran. Ketika dia ingin menjadi seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah, apakah Allah ridha? Tidak. Kenapa? Karena dia ingin menjadi seorang yang beriman kepada Allah itu ketika Allah mengazabnya dengan ditenggelamkannya di Laut Merah. Sehingga ketika dia akan melafazkan la ilaha illallah nggak bisa. Kenapa? Karena memang dulu-dulunya dia itu kafir terhadap Allah. Mana mungkin Allah ngasih hidayah kepada dia, walaupun sebenarnya itu mudah bagi Allah. Makanya faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nah, ini dikembalikan kepada pelakunya. Sama seperti kita. Apakah kita ingin selalu menambah ilmu atau tidak? Ya. Makanya apa? Majelis ta'lim, majelis ilmu itu di sekitar kita itu sangat banyak sekali. Apalagi di masjid ini, masya Allah, luar biasa. Kemudian selanjutnya adalah mal farqu baina qada'illahi wa qadrihi. Apa perbedaan antara qada Allah dan takdirnya? Al-jawab al-qada' wal qadru idza utliqa ahaduhuma dakhala fil akhar wa idza ijtama'a kullu wahidin lahu ma'na fal qada'u lahu ma'anin dzakaraha al-ulama'u fi kutub at-tauhid wa fi ghairiha wa hadhihi al-ma'ani ma'khudhatun min al-Qur'ani was sunnah. Tentang qada, perkataan atau kata qada dan takdir itu jika disebut salah satunya secara terpisah, maka yang satunya memiliki makna yang sama. Ya. Sedangkan bila keduanya disebut secara bersamaan, maka masing-masing mempunyai makna yang berbeda. Nah, inilah diantara khazanah atau keluasan daripada bahasa Arab. Nah, seperti qada, ia memiliki banyak makna sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab tauhid yang lainnya. Makna-makna tersebut diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Surat Al-Isra ayat 23.
Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Nah, di dalam ayat ini bermakna perintah dan wasiat, yaitu apa? Allah ta'budu. Ya, perintah adalah ta'budu iyyahu, ya, bersama wasiat tersebut. Kemudian perkataan beliau, walam yardallahu walam ya'mur bihi walam yuhibbuhu. Beliau mengatakan Allah tidak ridha terhadap keburukan dan tidak pula memerintahkannya atau menyukainya. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, ketika beliau di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kana an-nasu yas'aluna 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anis syarr. Para sahabat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada beliau itu tentang kebaikan. Sedangkan aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bertanya tentang keburukan. Nah, tujuannya apa? Makhafatan an yudrikani. Beliau khawatir kalau keburukan itu menimpa pada beliau. Maka sehingga keburukan itu memang Allah ciptakan, tetapi Allah tidak suka terhadap keburukan tersebut. Sehingga apa? Perbuatan barang siapa yang berbuat keburukan, maka dia akan diazab atau disiksa atau diberi apa? Diberi balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya sudah jelaskan. Kenapa demikian? Allah tidak suka yang buruk. Allah tetap menciptakan keburukan itu, tetapi menjelaskan bahwasanya ini buruk, kan begitu. Seperti halnya kita menjelaskan sesuatu kepada anak kita. Ya, Dek, misalkan, Dek, ini air ini tidak baik untuk diminum. Seharusnya apa? Minum ini. Ternyata dia tetap ngeyel harus minum yang dilarang. Makanya antum marah kepada anak tersebut. Yakni Allah tidak ridha kepada keburukan dan tidak pula memerintahkannya atau menyukainya. Maksudnya apa? La yaradallahu syarra dinan wa syar'an wa la ya'muru bihi wa la yuhibbul ma'asi wasyurura wal kufra wa la ya'muru biha wa la yardaha wa la yuhibbaha. Wa in kana qadraha wa aradaha kaunan wa qadran fallahu ta'ala arada wuqu'al kufri wal ma'asi kaunan wa qadran lima yatarattabu ala dhalika min al-hukmi walakinnahu la yuriduha dinan wa la syar'an wa la yardaha wa la yuhibbuha wa la ya'muruha. Nah, maksudnya adalah bahwa Allah tidak ridha terhadap keburukan dari sisi agama ataupun syariat. Di dalam syariat sudah dijelaskan perkara ini buruk. Perkara ini memudaratkan. Maka seharusnya kita harus menjauhi. Kemudian syariat juga telah menjelaskan perkara-perkara ini adalah baik, dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerintahkannya dan menyukainya dan memerintahkan kita untuk mengamalkannya. Allah tidak memerintahkan untuk melakukannya, juga tidak menyukai perbuatan maksiat, tindakan kejahatan dan kekafiran. Allah tidak memerintahkannya, tidak meridhoinya dan tidak pula menyukainya, sekalipun dia yang telah menakdirkannya dan menginginkannya dalam konteks kauniyah dan takdir untuk suatu hikmah. Makanya setiap keburukan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu pasti ada apa? Ada hikmahnya. Sementara dari sisi agama dan syariat Allah tidak menginginkannya, tidak ridho terhadapnya, tidak menyukainya dan tidak pula memerintahkannya. 24. Bal amara bi ta'ati wa ahabbaha wa radiyaha. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan amalan ketaatan dan mencintainya serta meridhoinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kalian dan telah menciptakan apa yang kalian perbuat. Nah, ketika Allah berfirman seperti ini, bukan berarti Allah itu menginginkan dia itu dalam buruk, tidak.
Kenapa? Karena Allah sudah menjelaskan semuanya. Ini buruk dan ini baik. Dan pengaruh daripada kebaikan dan keburukan itu sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kenapa manusia kok masih memilih? Nah itulah kenapa Allah mengadabnya. Maksudnya bahwasanya amalan ketaatan dari sisi agama dan syariat merupakan hal yang dicintai oleh Allah, diridhai serta diperintahkan olehnya. Ya. Akan tetapi terkadang seorang hamba melakukan amalan ketaatan dan kadang juga bermaksiat. Adapun yang dialami oleh seorang hamba, maka ia merupakan takdir Allah bagi hamba tersebut. Amalan ketaatan adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Sementara maksiat adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah dan tidak diperintahkan untuk mengerjakannya. Nah, di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya itu apa? Dia melarang untuk melakukan maksiat. Nah, kalau tetap menjalankan larangan tersebut, maka Allah akan mengadabnya. Nah, adapun terkait perbuatan maksiat dan kekafiran sebenarnya dilakukan oleh seorang hamba sesuai dengan konteks kauniyah dan takdir. Wallahu a'lam bissawab. 2 menit lagi. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Kemudian nanti kita akan membahas tentang jenis-jenis kalimah Allah, insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada pertanyaan, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan kita kepadanya dan menetapkan kita sampai mati di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.